tanyakan hal segala hal tentang apapun itu. Mungkin Pak Afriyadi ini terbuka dengan segala pertanyaan menyangkut dengan eh, kehidupan, mungkin karir, mungkin lingkungan, bagaimana tumbuh kayak gitu ya. Silakan Anda tanyakan. Oke. Nanti mungkin ada yang bisa terjawab, ada yang bisa belum bisa terjawab. Silakan Anda tanyakan sebanyak-banyaknya yang ingin Anda ketahui tentang Pak Afriyadi Sosian secara pribadi, kemudian Ikatan Konselor Indonesia, kemudian profesi dosen juga boleh Anda tanyakan. Selanjutnya, ini adalah rangkaian dari sesi kuliah umum kita. Saya harapkan teman-teman tidak melupakan materi-materi dari para narasumber sebelumnya, mulai dari HIMSI, mulai dari IDI, mulai dari APKIN. Nah, silakan Anda kombinasikan dengan eh, profesi berikutnya yang akan kita bahas, yaitu konselor. Jadi, nah, jika ada yang ingin Anda tanyakan mengenai bagaimana ke kerjasama, bagaimana ini, bagaimana itu, silakan Anda tanyakan. Oke, kemudian saya harapkan Anda fokus. Kalau bisa, Anda itu tidak meninggalkan ruangan Zoom ini, tidak pergi kemana-mana. Saya harapkan Anda fokus untuk mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk sambutan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Adi telah memberikan kata sambutannya. Kita masuki acara selanjutnya yaitu doa. Doa yang akan dipimpin oleh saudara kita Raka. Kepada Raka dipersilahkan. Izin, apakah suara saya terdengar? Eh, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa, dan izinkan saya memimpin untuk yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan ini diberi keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yu'afini amahu wa yukafiyu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami masih bisa hadir bersama pada pagi hari ini. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul bersama untuk melaksanakan kuliah umum pengembangan profesi konselor dengan tema pengenalan profesi dan organisasi IKI, Ikatan Konselor Indonesia. Lancarkanlah kegiatan kami ini hingga tercapai segala bentuk harapan dan tujuan dalam terselenggaranya kegiatan ini ya Rob. Dalam setiap kegiatannya, berikanlah kemudahan, keberkahan, serta perlindunganmu. Selama berlangsungnya kegiatan-kegiatan ini ya Rob. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami mohon ampun dan pertolongan. Allahumma ya Allah, Tuhan segala zat dan segala makhluk. Tiada lagi tempat bagi kami untuk meminta dan memohon selain kepadamu. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan juga hidayahmu bagi kami semua. Berikanlah kelancaran dalam setiap kegiatannya. Berikanlah kemudahan, keberkahan, serta perlindunganmu selama berlangsungnya kegiatan-kegiatan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami mohon ampun dan pertolongan. Allahumma ya Allah, Tuhan segala zat dan segala makhluk, tiada lagi tempat bagi kami untuk meminta dan memohon selain kepadamu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang beragama lain silakan menyesuaikan. Baik. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Raka telah membantu doa kita pada acara pagi hari ini. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya yaitu acara penutup. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara izin pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara kegiatan kuliah umum kita sampai selesai. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Afriyadi Sofian, SPD IMPD Kons, yang telah menyempatkan hadir untuk mengisi materi pada kuliah umum kita hari ini. Dan juga pastinya nanti materi-materi yang akan disampaikan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk teman-teman semua, dimohon untuk disiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan disampaikan nantinya oleh Bapak Afriyadi Sofian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Afriyadi Sofian. Kepada Bapak, dipersilahkan. Baik, siap laksanakan. Saya mendapatkan tugas ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat tadi kepada yang hadir di sini ya. Ketua Prodi ya, Ibu Rita Sinta, Ibu Dr. Rita Sinta, kemudian para dosen pengampu mata kuliah pengembangan profesi konselor gitu ya. Ada Pak Adif Jawadi, ada Ibu Vira. Di sini saya lihat ada Ibu Beru juga ya. Dan mungkin dosen lainnya juga yang mohon maaf belum saya sebutkan. Dan ini suatu anugerah luar biasa bagi saya bisa menjumpai Anda semuanya. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Dan semangat luar biasa di hari Jumat berkah. Insya Allah semuanya ini mendapatkan berkah ya. Orang mencari ilmu ya. Ini mendapatkan wawasan baru. Itu adalah orang-orang yang dimuliakan gitu ya. Dan insya Allah ini menjadi catatan amal ibadah bagi Anda semuanya, bagi kita semuanya. Dan begitu, dan nanti bisa mengantarkan masa depan yang cerah. Lebih dari itu tentu keselamatan dunia dan akhirat. Begitu.
terima kasih ini sekali lagi saya sampaikan dan sebelumnya tentu saya disclaimer, disclaimer dulu. Eh, ya, eh, saya di sini tentu nantinya akan berbagi pengetahuan, wawasan, dan mungkin sedikit pengalaman, tetapi lebih dari itu ya silakan saja nanti bertanya apapun ya terkait dengan profesi konseling, terkait dengan IKI, yang mungkin yang bisa saya jawab, ya saya jawab. Dan lebih dari itu, tadi disampaikan oleh dosen pengampunya Pak Adik ya. Jadi silakan saja nanti mau bertanya, mau diskusi terkait dengan pengalaman saya, bagaimana saya kuliah, bagaimana saya karir, sehingga sekarang terdampar, terdampar ya. Ya, sampai ditugaskan di UNES ya, Universitas Negeri Semarang. Dan eh, untuk kondisinya saat ini, teman-teman, saya sebutnya teman-teman saja lah. Kenapa teman-teman? Karena kita sama gitu ya, sama. Sama apanya? Sama-sama sebagai mahasiswa gitu ya. Saya juga mahasiswa seperti Anda. Hanya saya duluan saja ya. Saya saat ini sedang kuliah S3 di Universitas Negeri Malang atau UM. Jadi saya ini juniornya Ibu Vira ya. Walaupun Bu Vira S3-nya di UPI, saya di UM gitu ya. Tapi Bu Vira kan sudah duluan gitu ya. Meski dulu sama-sama seangkatan ya di UNP di waktu kuliah S2 gitu ya. Sekarang eh, beliau karirnya luar biasa ya, sudah S3 duluan, duluan ya, sudah jadi ibu dokter. Oke, baik. Dan disclaimer-nya adalah nanti apa yang saya sampaikan ini tentu berdasarkan kepercayaan. Saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan hal ini. Meski tentu saya bisa dikatakan tidak merepresentasikan sepenuhnya begitu dari organisasi ini. Karena kenapa? Ya, memang saya menjabat sebagai sekretaris 4 ya bidang pengembangan profesi. Namun demikian, saya tidak ditugaskan oleh IKI ya. Namun saya sampaikan di grup pengurus IKI dan saya izin kepada Ketua Umum ya, eh, Pak Sigit Muryono ya, Pak Dr. Sigit Muryono selaku Ketua Umum dan Sekjen Prof. Idil untuk sedikit berbagi tentang IKI dan bagaimana proyeksi ke depan. Dan tentu ini tidak lain tidak bukan, saya yakin akan menjadi wawasan dan juga bekal bagi Anda semuanya yang di sini. Insya Allah ini kalau tidak salah, ini mahasiswa S1 BK. Apakah ada yang S2 atau mungkin ada yang prodi lainnya? Adakah? Bersuara kalau ada. Nggak ada ya. Semuanya di sini insya Allah selain dosennya, ya ada dosennya di sini, semuanya mahasiswa S1 BK, gitu ya. Dan dari Universitas Bengkulu, UNIP, dan juga mungkin ada dari kampus lain yang bergabung. Ya, tidak apa-apa. Ini terbuka saja ya. Oke, tidak berpanjang lebar. Nanti kok panjang lebar. Kita diskusi saja. Saya kalau sudah ngobrol itu ngalor ngidul ya keasikan bisa kebablasan. Tolong diingatkan. Oke, baik. Saya ingin berbagi langsung saja. Slide-nya kita cari di mana dia. Oke. Oke, mudah-mudahan PowerPoint dari saya sudah terlihat ya. Oke, cek-cek. Ya, saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang pengenalan profesi dan organisasi IKI. Ini yang ada di flyer gitu ya, dan ada di undangan WA. Mudah-mudahan tidak salah, nanti kalau salah tolong diingatkan ya. Oke, selanjutnya saya ingin mengajak semuanya, meskipun mungkin sebagian sudah pernah mendengar, tapi mungkin yang lain belum, atau kalaupun sudah, mari kita lebih eh, memahami dan menghayati gitu ya, lebih menghayati. Oke, oke, PPT saya terlihat ya, jelas ya di tampilan Anda ya. Mohon responnya, suara. Halo teman-teman, kita santai saja. Jelas, Bapak. Serius tapi santai. Jelas, Sersat, Bapak. serius tapi santai. Jadi jangan
ragu-ragu nanti jangan sungkan untuk diskusi. Ketika saya menyampaikan juga nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa ya, mau menyampaikan atau menanyakan sesuatu. Ini Indonesia Raya. Oh tadi sudah ya Indonesia Raya ya. Kita lanjut saja ya. Eh, Mari kita dengarkan Mars dan himne dari Ikatan Konselor Indonesia. Cukup dengarkan dengan seksama saja. Oke, baik. Itu tadi Mars ya. Selanjutnya ada himnenya juga ini. Mari kita dengarkan dengan hikmah. Hikmat saja ya. Sebentar.
Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti menyimak Mars dan himne dari Ikatan Konselor Indonesia. Nah, eh, rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa, sudah tidak asing ya melihat logo ini begitu. Melihat pernah melihat di mana ya? Di ruangan BK, di ruangan guru BK di sekolah, mungkin waktu SMA barangkali ada, atau di kampus juga pernah melihat ini ya. Nah, berikut adalah makna dari logo konselor ini, logo konseling yang digunakan oleh organisasi Ikatan Konselor Indonesia. Jadi di sana ada beberapa komponen. Yang pertama lingkaran besar, ini memberikan perlambangan ya, melambangkan makrokosmos ya. Ya lingkaran besar kehidupan alam semesta ini dengan seisinya, nah itulah kehidupan kita ya di dunia ini begitu. Kemudian juga menggambarkan manusia seutuhnya. Ya, kita dengan diberikan bekal akal, pikiran ya, potensi segenap kemampuan ya, kita menjadi khalifah di muka bumi kan begitu ya. Kita diutus untuk ya mengelola, memimpin gitu ya. Kemudian lingkaran besar ini juga dimaknai sebagai pendidikan gitu ya. Nah, kemudian ada komponen selanjutnya yaitu lingkaran kecil. Nah, di dalamnya ini kan ada lingkaran kecil gitu ya. Jadi ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil di dalamnya. Ini adalah mikrokosmos ya. Mikrokosmos kehidupan kecil kita ya. Yang mana ya tentu kalau tadi ada makro alam semesta ini ya tentu dengan kehidupan yang semua manusia dan seisinya. Mikrokosmos ya individu hidup dengan kehidupannya begitu. Kemudian ya kalau tadi manusia seutuhnya dengan segenap potensinya ya di dunia ini lebih kecil lagi adalah individu yang sedang berkembang gitu ya. Di dalamnya ada ada individu yang sedang berkembang. Nah, kalau tadi di lingkaran besar itu adalah pendidikan, kemudian lingkaran kecil di dalamnya itu adalah konseling. Jadi konseling adalah bagian dari pendidikan. Nah, begitu ya. Konseling adalah bagian dari pendidikan. Di mana pendidikan tentu luas ya, ada selain konseling, selain bimbingan konseling, ada guru mata pelajaran, guru apa lagi? Guru kelas, ada bidang keahlian itu ya, mata pelajaran, ada kemudian juga bagian yang memanajemen, ada supervisi, ya ada perangkat di sekolah, ada kepala, ada staf, seterusnya. Ada pendidik, ada tenaga kependidikan gitu ya. Nah, garis vertikal ini ya, yang di tengah ada garis vertikal yang membujur ya dari atas ke bawah. Ini menggambarkan tujuan normatif manusia, lurus. Nah, ihdinas syiratal mustaqim gitu ya. Berilah kami petunjuk ya, jalan lurus ya. Yang normatif ya, manusia yang seutuhnya dengan HMM ya, harkat martabat manusia gitu ya. Kita memiliki harkat martabat. Kemudian yang kedua, kemandirian. Ya, garis lurus ini dimana juga sebagai kemandirian, tegak lurus gitu ya, berdiri sendiri gitu ya, mandiri. Kemudian yang ketiga ini juga dimaknai sebagai sebuah layanan terhadap klien atau konseli. Ya, konseli kita menyebutnya, kalau konseling ya, secara konsisten dan intensif ya, konsisten dan intensif. Nah, yang keempat adalah garis mendatar. Ini yang menjadi dasar dari ada tulisan ya, konselor ini kan garis mendatar ya. Nah, Gitu ya? eh, ini menjadi dasar pemberian layanan, kompetensi diri dan arah cash. Nah, tadi disebutkan di Mars ada cash kehidupan efektif sehari-hari ya, cash. Nah, kontranya apa? Cash T, kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu gitu ya. Nah, tentu harapannya arahnya kita adalah kehidupan yang cash, yang efektif. Kita belajar dengan maksimal, dengan tenang, nyaman gitu ya, tanpa ada gangguan, baik secara fisik maupun mental dan seterusnya. Itu kan yang efektifnya demikian. Kita mau ke kampus tepat waktu kan gitu ya, tidak terganggu, tidak terhambat dan seterusnya. Sesuai rencana gitu ya, efektif. Kemudian juga yang garis mendatar ini menggambarkan kondisi lingkungan budaya, nilai dan juga moral ya, menjadi pijakan kita. Kalau di Minang itu ada istilah apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Karena di manapun kita berada,
dengan kondisi lingkungan yang berbeda, budaya berbeda, nilai yang berbeda. Nah, ini perlu kita pahami juga gitu ya. Nah, selanjutnya lingkaran kecil dan garis vertikal. Ini yang di tengah ini ya, antara apa lingkaran kecil ini kemudian ada garis lurusnya. Kalau Anda ingat-ingat, nah, itu kan ada, nah coba ingat dari logo psikologi atau dari HIMSI ya, itu kan ada trisula ya. Nah, di sini pun kalau kita mau lihat garis vertikal, kemudian dari lengkungan garis maaf lingkaran kecil ini membentuk siluet ya, mirip dengan trisula atau logo dari psikologi tadi. Nah, karena kenapa? Ya, ini gambaran logo psikologi karena memang kaidahnya ataupun kita dalam praktiknya, dalam kontekstual implementasi sebagai sebuah layanan kita menggunakan kaidah-kaidah ilmu psikologi gitu ya. Oke, lanjut tadi logo konselor digunakan untuk IKI juga Ikatan Konselor Indonesia. Nah, di sini saya menampilkan beberapa gambar. Mudah-mudahan eh, saya tidak salah ya. Jadi saya mengambil menyuplik beberapa logo ya yang digunakan eh, oleh beberapa, ada hima, ada kegiatan juga. Mari kita lihat satu persatu. Oke, di sini ada Himpunan Mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UNY gitu ya, UNY. Mereka menggunakan logo ini gitu ya untuk hima BK mereka. Ada bulatan, ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil, ada garis vertikal. Nah, gitu ya, mengingatkan kita tadi kan ya, logo konselor. Kemudian kita bergeser ke selanjutnya, hima biku. Saya tidak tahu ini tahun berapa. Kalau di sini tulis S 2010 ya, sejak 2010. Nah, apakah di sini ada hima BK? Hima BK Unip. Nah, ini kan Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling FKIP Unip. Mungkin bisa jadi yang Hima BK sekarang menggunakan logo yang berbeda, bisa jadi gitu ya. Saya tidak tahu apakah update. Adakah di sini yang dari Hima BK pengurusnya? Halo, halo. Siapa pengurus Hima BK? Ayo, jujur saja. Ngaku-ngaku gitu ya. Ya, ya mungkin logonya sudah berbeda ya, apa ya. Tapi ini kita lihat ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil ya. Jadi ya seperti yang kita lihat sebelumnya tadi ya. Nah, ini lingkaran besar, lingkaran kecil. Kemudian di sini ada juga dari Hima Prodi BK Universitas PGRI Semarang. Sama juga ada lingkaran besar, lingkaran kecil. Nah, ini nampak lebih jelas lagi dibanding dari UNY, dari UNIP tadi ya. Ini ya sangat jelas. Nah, selanjutnya sebelahnya kita melihat ada apa lagi? Hima Himpunan Mahasiswa BKI UINSA Universitas Islam Negeri Surabaya gitu ya. Ini juga lingkaran besar, lingkaran kecil ya. Ada garis vertikalnya. Ini malah tugu di Surabaya yang dijadikan untuk vertikalnya. Nah, kemudian apalagi kita lihat di sini ada apa nih? Himpunan Mahasiswa Jurusan BK Fakultas Guru dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari ya, Banjarmasin. Nah, ini jelas logo konselor di tengah digunakan ya. Sangat clear sekali. Nah, kemudian ini ada rapat kerja pelatihan manajemen organisasi dan pemimpinan HMPS Bimbingan Konseling Universitas Hamzan Wadi Selong di Lombok ya. Lihat, nah ini logonya juga sama, di tengah ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil ya, ini ya. Nah, kita lihat satu lagi. Nah, ini ada apa ini? Salah satu kegiatan ini teman saya yang tengah ini ya, dosen juga saat ini sedang S3 di Malang juga. Nah, kita lihat ada apa di sana? Beberapa kita lihat ada logo konselor ya, digunakan di seragam mereka di sebelah kiri ya, di lengan atas sebelah kiri ini ya, logo konselor ya. Ini logo konselor ya, ini logo konselor. Oke. Jadi memang nampaknya memang sangat-sangat sudah eh, apa ya? Familiar lah ya rekan-rekan mahasiswa ini dengan logo ini begitu. Saya tidak tahu kalau di Unip, mahasiswa Unip atau Hima BK Unip seperti apa ya. Tapi saya yakin sih sudah tidak asing lagi. Nah, itulah hari ini kita akan berbicara tentang konselor, tentang konseling, profesi konselor. Nah, siapa itu konselor dan bagaimana
profesi ini. Ya mungkin nanti kita akan berbicara terkait dengan dinamikanya, prospeknya, peluang dan tantangannya. Nah, kemudian siapa sih jadi konselor itu ya? Siapa yang berhak menyandang gelar profesi ini, gitu ya? Kita nanti akan bicara di sini. Jadi mungkin dengan waktu yang terbatas ini, nggak apa-apa saya sebenarnya lebih diskusi saja interaktif ya. Jadi nanti sampaikan saja, ya bocor. Ya jadi sampaikan saja nanti kalau ada yang ingin tanyakan di tengah jalan saya presentasi. Nah, ya ini satu lagi ya tadi ada logo konselor. Oke, saya ingin menyampaikan saja tadi. Di sini juga sama, ini juga ada logo konselor ya digunakan di eh, ini ya selempang mereka ya, di background dan selempang. Karena memang ini mahasiswa eh, apa PPK gitu ya, pendidikan profesi konselor di UNES. Nah, dan perlu Anda ketahui bahwa eh, mahasiswa UNIP harus tahu nih di sini. Ini saya lupa tahun berapa ya, tahun 2000, jelas sebelum tahun 2022, mungkin 2021 atau sebelumnya 2019 saya lupa, atau 2018. Nah, di sini ada 4 orang, kalau saya tidak saya ingat itu mereka dari Unip juga ya, alumni Unip S1 Unip. Ya, di sini ada Mbak Amalia Sari ya, sekarang jadi dosen, maaf, guru BK di Kepahyang kalau tidak salah ya. Iya, Ya, benar. ya, ini kemudian ya terima kasih Bu Kira. Terus ada saya lupa namanya, Ocha atau siapa ya ini. Kemudian satu lagi ini beliau sudah mengambil S2 juga PPK di UNES, kemudian S2 di UNY. Saya lupa namanya. Kemudian ini satu lagi ini juga saya lupa namanya. Ini guru BK. Kemudian ini juga satu lagi ya. Jadi ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima malah ya. Ada 5 alumni UNIP yang pernah kuliah begitu ya di PPK UNES. Luar biasa ya, antusias mahasiswa UNIP. Mudah-mudahan nanti Anda menjadi salah satunya ya, mengikuti jejak senior Anda. Baik, nah ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu sebelum saya menjelaskan jauh tentang profesi ini. Siapa saya? Nah, tadi disampaikan oleh dosen Anda. Ya, inilah diri saya yang tidak seberapa. Eh, ya, saya dari S1-nya ya, alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup dulu begitu ya. Sekarang IAIN Curup. Jadi saya sudah tidak asing lagi dengan Bengkulu. Saya sudah sering ke Bengkulu, ya jalan-jalan ke Bengkulu. Bahkan saya pernah ya tinggal beberapa waktu di Bengkulu. Nah, begitu kemudian S2 saya tadi saya sampaikan di awal sama dengan Bu Kira ya. Saya dari UNP Universitas Negeri Padang ya. Sekaligus saya pendidikan profesi di sana. Itu kemudian riwayat pekerjaan hmm, ini dia. Jadi saya pernah mengajar di kampus tetangga Anda ya di Bengkulu, Universitas Profesor Dr. Hazairin, Unihas gitu ya. 2012-13 sebetulnya tidak sampai 1 tahun, numpang lewat saja ya, cari pengalaman di situ waktu itu ya. Kemudian 2013-2015 saya mengajar di Indraprastha PGRI Jakarta, dan setelah itu 2015 sampai sekarang saya mengajar di Universitas Negeri Semarang. Oke, itu dari pengalaman pendidikan saya ya. Jadi ya saya sering mengikuti kegiatan, berbagai kegiatan di Bengkulu. Kemudian tadi termasuk saya pernah mengajar di Bengkulu gitu ya. Jadi sudah tidak asing di Bengkulu, ya sudah hilir mudik lah, wirawiri di Bengkulu gitu ya. Dan tadi ya sempat tinggal di sana kan sambil mengajar di Unihas tadi. Itu kemudian ya silakan nanti, saya sangat senang terbuka jika ada dari Anda mahasiswa UNIP khususnya ini ya, atau dari mahasiswa perguruan tinggi lain ya, Undiksa tadi kalau tidak salah mau bergabung ya. Nah, itu menghubungi saya boleh via WhatsApp, via email, via Facebook, bahkan media sosial nggak apa-apa. Silakan. Mau diskusi berbagai pengalaman, mau tanya terkait dengan berbagai profesi terkait dengan BK, silakan. Ya, oke. Eh, ya, mungkin beberapa dari Anda sudah sangat paham dengan beliau-beliau ini. Ini saya salah satunya di sini. Beliau yang samping saya ini, samping kanan saya, ya. Kanan saya Prof. Ifdil selaku Sekjen, Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum dari Ikatan Konselor Indonesia.
Kemudian beliau ini adalah Pak Sigit ya, Muryono, beliau dosen di UHAMKA. Jadi beliau ketua umum dari atau pengurus pusat, ketua PP pusat ya, IKI, Ikatan Konselor Indonesia. Kemudian satu lagi nih rekan saya ya, seperjuangan saya waktu S2 sampai sekarang ya S3 juga bareng Pak Isar Bolorangka, beliau selaku sekretaris 3, saya sekretaris 4 begitu. Ya, dan ini pengalaman saya dengan beliau-beliau luar biasa. Nah, maka ini mudah-mudahan di kesempatan ini tidak hanya memberikan wawasan, kalau wawasan hanya mudah dicari gitu ya, buka Google bisa gitu ya. Mau tahu iki, buka Google, buka apa Gemini bisa. Tapi lebih dari itu saya pikir mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi begitu Ibu Firaya, memberi inspirasi. Jadi dimanapun Anda berada, perbanyaklah berbuat baik dan kemudian perbanyaklah relasi. Mudah-mudahan Anda akan menjadi orang-orang yang ikut berhasil, ikut apa seperti apa relasi Anda. Kan ada istilah kalau Anda dekat dengan penjual minyak wangi, Anda dapat wangi, ikut wanginya juga gitu ya. Sering dekat dengan orang wangi, ikut wanginya. Sering dekat dengan penjual minyak ya, kena bau minyak juga gitu ya. Nah, ini pengalaman saya dengan Pak Sekjen tadi, kemudian dengan Prof. Kadek Suranata, sekarang Wakil Dekan 1 di Undiksa, Bali. Jadi Prof. Idil, Prof. Kadek Suranata, kemudian tadi dengan rekan saya Isar Bulurangka selaku Sekretaris 3. Kami sempat ke Belanda, kami sempat ke Jerman, ke Paris dan Belgia. Ya, tidak lain tidak bukan mencari ilmu, cari wawasan pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, mahasiswa BK UNIP ya. Pun nanti saya yakin akan bisa dan lebih dari saya. Saya dari Stein Curup gitu ya. Dari Curup pun bisa, Anda dari UNIP meskinya lebih bisa lagi gitu ya. Nantinya ke depan akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Mudah-mudahan amin. Oke. Selanjutnya mari kita bahas siapa konselor. Siapa ya konselor itu? Apa kriterianya? Dan dia dari mana asalnya? Dari makhluk dari mana ini? Oke. Tentu saya yakin juga sudah tidak asing Anda sebagai mahasiswa BK bahwa dinyatakan ya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN disebutkan di sana pasal 1 butir 6 ya bahwa pendidik salah satunya adalah konselor yaitu selain guru, dosen, popang belajar, wideiswara dan seterusnya, tutor, instruktur dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan sebutan lainnya kan bisa banyak jadi sebutan pendidik itu. Nah, di mana di SPN itu juga disebutkan bahwa pendidikan itu terdiri dari pendidikan formal, non formal, informal, gitu ya. Jadi pendidik itu tidak hanya di formal saja, tidak hanya di sekolah saja. Sekolah itu kan pendidikan formal ya. Bisa dia di non formal maupun informal, gitu ya. Nah, ini salah satunya non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kalau informal ya lepas ya, tidak terstruktur, tidak berjenjang, lingkungan masyarakat, keluarga bisa jadi. Oke, selanjutnya siapa sih yang disebut konselor juga lagi? Mari kita lihat di sini sebagai sebuah dasar yang harus kita lihat terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 menyebutkan ya tentang apa ini? Tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Ada standarnya, minimal pendidikannya apa, kualifikasi akademik ya pendidikan dan kompetensinya apa. Saya yakin juga mungkin beberapa sudah memahami, sudah membuka ini, silakan dibuka. Nah, di sana disebutkan ya bahwa kualifikasi akademik konselor yang dimaksud ya oleh Permendiknas ini, termasuk ini kan turunan dari tadi SPN, undang-undang ya, yaitu konselor yang disebut adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1 atau S1, program studi BK atau BK, dan pendidikan profesi konselor. Nah, clear di sini ya. Pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan seterusnya. Maka di sini jelas lagi sarjana pendidikan S1 BK ya dan pendidikan profesi konselor. Kemudian di Permen selanjutnya ada juga lagi ya di nomor 111 tentang BK pada pendidikan dasar dan menengah. Silakan nanti dipelajari, dibaca di sana ada gitu ya. Nah, ini beberapa aturan yuridis ya.
Sebetulnya banyak yang lain, tapi eh, ini beberapa di antaranya gitu ya terkait dengan konselor. Nanti kita lihat selanjutnya. Nah, bagaimana pendidikan profesi konselor ini? Sejarahnya kurang lebih seperti ini. Dicanangkan tahun 1996 ya di Kongres IPBI. Jadi sebelum Apkin, nah ini kalau tidak salah sebelumnya Anda dapat materi kan dari Apkin ya. Kalau salah Pak Beni yang mengisi ya. Nah, eh, cikal bakalnya sebelum Apkin sebelumnya adalah IPBI ya dan mentransformasi menjadi Apkin di Lampung. Nah, itu di Mataram dicanangkan pendidikan profesi Iya, konselor. Kak. Yang membuka kampus mana saja? UNP yang pertama ya, yang mempelopori itu dari UNP Universitas Negeri Padang. Dilanjutkan di UNES tahun 2007, tahun 1999 dibuka di UNP, tahun 2007 di UNES, kemudian pernah juga di UPI menyelenggarakan PPK versi UPI itu saya lupa 4 angkatan atau 2 angkatan. Kalau nggak salah 2 angkatan, tapi setelah itu tidak berlanjut karena di sana fokus ya, ya mungkin dengan segala macam pertimbangan termasuk SDM bisa jadi dengan PPG-nya. Nah, nanti kita bahas ini juga terkait dengan PPGBK dan PPK. Nah, lanjut eh, itu dan seterusnya sampai sekarang ya dengan berbagai dinamikanya gitu ya. Kita lewati saja. Nah, alumni PPK setelah lulus nanti jadi apa? Dapat apa? Dapat hak dan kewenangan. Nah, salah satunya dibuktikan dengan izin praktik. Ini saya tampilkan ya. Salah satu anggota IKI ya, yang lulus pendidikan profesi konselor tahun 2002 ya. Beliau ini dari Jakarta, aktif sebagai guru BK, aktif di divisi selain IKI ada di IBKS gitu ya. Mendapatkan izin praktik sebagai konselor dengan segala keahlian dan kewenangan yang dimilikinya untuk menyelenggarakan praktik layanan BK. Ini dia yang disebut konselor ya. Nah, apa saja sih kewenangan? Ya, ini sesuai dengan eh, dasar tujuan PPK gitu ya, dan juga ADRT IKI juga disebutkan bahwa ya kewenangan konselor umum PPK ini sebetulnya kalau kita eh, mengacu kepada dasar dari para founding fathers ya, para pendirinya peletak dasar pendidikan PPK itu kan seperti sama dengan pendidikan dokter. Ada S1 kedokteran, kalau Anda S1 BK, lanjut ke pendidikan profesi, S1 kedokteran tidak bisa lanjut spesialis kan, dia harus pendidikan kedokteran dulu umum. Nah, dulu proyeksinya demikian juga dengan PPK ini. Maka alumni PPK kewenangannya ini yang dimaksudnya. Yang pertama, eh, layanan konseling individual dan kelompok dengan penjelasan seterusnya ini ya. Aku yang Tentu keluar. bidangnya pribadi, Belakang sosial, lagi. akademik, karir, Anda sudah paham lah ya dengan bidang itu. Kemudian asesmen dan diagnosis psikologis, tentu ini memang perlu ada sertifikasinya yang untuk mendapatkan lisensi ya, itu di Universitas Negeri Malang ya selama 40 hari pelatihannya. Nah, namun kalau untuk konselor ya untuk menggunakan alat tes ini saja tentu memang dipelajari ya di PPK ini untuk penggunaan seterusnya mereka paham meski untuk lisensinya nanti ya juga harus eh, eh, apa kalau mau dapat lisensinya harus pendidikan di Malang tadi ya yang 40 hari. Kemudian pengembangan program intervensi konseling ya dan seterusnya terkait dengan konseling lah. Nah, kita singkat saja nanti diskusi kalau mau mendalami ya. Ada layanan preventif dan pengembangan ya menyusun penyelenggaraan program pencegahan ya terkait masalah psikologis dan sosial dan seterusnya. Life skill dan seterusnya. Program maaf, yang kelima kolaborasi dengan profesi lain bisa dengan psikolog, dengan psikiater, dengan tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan pihak terkait. Nah, ada tenaga kesehatan nanti kita bahas juga di sini. Dan seterusnya ada advokasi dan edukasi publik ya, edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan layanan konseling gitu ya. Kemudian ada apa lagi kewenangannya? Penerapan etika dan profesionalisme dalam konseling. Ya, itu kewenangannya. Nah, saya ingin menyampaikan juga ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Anda bahwa tadi bahwa konselor itu tidak hanya disekolahkan begitu.
bukan sekedar hanya konselor sekolah, makanya di Mars atau himne tadi disebutkan kan, di sekolah mantap, karena memang itu basicnya dari sana, S1-nya pendidikan dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, FKIP atau FIP, ya beda ya, kalau di UNES itu FIPP, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi gitu ya. Ya, nah pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah tadi ya, kita eh, jelaskan sebelumnya, bisa formal, bisa non formal, di luar sekolah pun bisa. Terkait dengan itu, bahkan kalau kita mau mencari lagi di mana sih ada konselor itu dan bisa di ranah mana saja, kita lihat di Badan Kepegawaian Negara, peraturan ya, Pegawai Negara nomor 15 tahun 2019 disebutkan di sana ada konselor ya untuk adiksi, konselor adiksi. Siapa yang bisa diterima di sana? Ya ini ya, sarjana ilmu bimbingan dan konseling salah satunya ya, sarjana BK. Jadi Anda nanti kalau ada penerimaan sebagai konselor adiksi di BKN, maaf di BNN itu bisa. Di BKN sudah diakui itu ya. Sarjana BK bisa masuk ke sana. Nah, lanjut kemudian di mana lagi konselor ini gitu ya. Kita lihat di Undang-Undang Kesehatan. Undang-undangnya masih baru, masih hangat. Nomor 17 nomor 17 tahun 2023 ya. Disebutkan di sana ada yang namanya ya bagian sumber daya manusia dan kesehatan ya. Maaf, sumber daya manusia kesehatan. Bagian C ya, ada tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Siapa itu yang disebut tenaga pendukung? Nah, itu ada penjelasannya lebih lanjut ya. Yang dimaksud di sana sudah saya masukkan belum saya? Di sini. Dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Siapa tadi tenaga pendukung penunjang? Nah, di sini ya. Salah satunya adalah tenaga profesional, di mana salah satunya, nah ini, maaf, nggak kelihatan ya, di bawah ya, sedikit ya. Ini tenaga kesehatan, di sini tenaga pendukung, ada konselor dan guru BK. Oke, jelas ya. Nah, tenaga pendukungnya, tenaga profesional, nih ada 3. Nah, tenaga profesi psikolog, oke. Pekerja sosial, masuk. Ada juga konselor, ada juga guru BK. Nah, jadi Anda sebagai mahasiswa S1 BK, jangan pesimis. Nah, jadi lapangan pekerjaan, ekspektasi Anda memiliki apa kewenangan di mana tidak hanya di pendidikan, dalam lingkup maksud saya adalah formal sekolah saja gitu ya, tapi di kesehatan juga ada disebutkan konselor dan guru BK. Nanti saya jelaskan, saya kasih contoh deh salah satu anggota kita yang berkiprah di kesehatan ini. Nah, saya pernah mengikuti sebuah seminar di sebuah badan ya di Semarang, pemberdayaan perempuan dan anak gitu ya. Nah, di sini ternyata di sini mereka SDM itu juga ada konselornya ya. Oke, di borang mereka terkait dengan Puspaga, Pusat Pemberdayaan Keluarga, kalau tidak salah begitu. Nah, itu mereka kan juga harus disupervisi, harus diakreditasi. Salah satunya mereka memiliki nilai di atas 3 kalau mempekerjakan siapa? Nah, ini yang berprofesi sebagai latar belakangnya adalah bimbingan konseling, gitu ya. Nah, ini minimal ini gitu ya, dapat yang 3. Lebih bagus lagi ya tadi BK yang sudah pernah mengikuti pelatihan. Ya silakan nanti jadi Anda aktif mengikuti pelatihan dimanapun Anda berada. Ada kesempatan ikuti. Apalagi yang gratis gitu ya. Mahasiswa sukanya yang gratis ya. Iya ya, saya akui sendiri. Ada pelatihan gratis. Ikuti daftar gitu ya. Sekarang kapan lagi? Jangan nunggu tunggu gitu ya. Nggak harus ada temennya gitu ya. Saya sendirian mau bisa ya, jalan. Ya. Oke, begitu. Kemudian ya itu ternyata luas ya di Puspaga. Nah, tantangannya sekarang terkait dengan profesi ini ya. Ya, di Kemenkumham saya cek itu LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, itu ada beberapa yang menyebutkan ada lembaga yang menamakan diri sebagai ya konselor juga ya. Misalnya kita lihat di sini, saya cek nanti bisa Anda cek ini di Kemenkumham ya di websitenya.
ada LSP Konselor Indonesia, ada macam-macam nih, Catur Asfaka Konselor, Ahmad Wiono bahkan ada ya konselor, Muraza konselor hukum. Nah, tapi ini konselor hukum gitu ya. Dan itu ada sendiri memang. Nah, dan yang lainnya. Ini tantangan kita, artinya memang Anda harus siap, tidak lain tidak bukan tentu Anda akan berhadapan dengan profesi yang serupa, meski tak sama bisa jadi, atau punya irisan dengan bidang kita. Jadi memang tidak lain tidak harus menunggu kapan lagi. Sekarang siapkan potensi Anda. Belajar, belajar, dan belajar. Ada pelatihan, ada workshop, ada seminar, webinar, ikuti ya untuk memperkaya, menguatkan kompetensi Anda. Nah, peluangnya tadi saya jelaskan, tadi kan di Undang-Undang Kesehatan sudah ada. Ini salah satu anggota IKI yang berkiprah di rumah sakit. Jadi beliau ini Ibu Nining Naimah ya, ini di Semarang, dari Semarang, beraktif. Beliau bukan guru BK. Sejak awal tidak pernah beliau menjadi guru BK. Ya. Jadi memang beliau murni jadi sebagai aktivis ya. Banyak beliau sebagai aktivis di lembaga-lembaga apa yayasan-yayasan kemasyarakatan ya, di organisasi kemasyarakatan di banyak. Saya tidak bisa sebutkan di sini, banyak sekali. Nah, salah satunya beliau menjadi konsultan waktu itu di beberapa apa ya lembaga pendidikan ya di Semarang. Kemudian beliau berkiprah juga di rumah sakit. Beliau ini salah satunya di rumah sakit mana ini? Yasmin. Ini ada di eh, Banyuwangi ya, di Kabupaten Banyuwangi, dekat Bali ya, dengan praktik ini. Beliau pekan ke-1 dan kedua eh, ini kan ini untuk bulan Novembernya ya, ini datang. Jadi 1 bulan itu 2 minggu minimal ya dia datang ke sana. Dan ya digaji, dibayar lah ya di rumah sakit itu. Dan ya mohon maaf, gajinya ya luar biasa ya. Bisa 2 digit ya eh, kalau untuk 1 bulan itu. Itu penghargaan yang luar biasa ya. Dan beliau juga ternyata tidak tidak di rumah sakit Yasmin ini saja. Terakhir beliau mendaftar di Rumah Sakit Siti Khadijah Kalongan. Beliau juga diterima di sana gitu ya. Kan luar biasa itu. Ini terakhir waktu mengajukan izin dan saya pun membantu untuk administrasinya. Jadi beliau diterima di sana. Saya terakhir tidak tahu jadwalnya untuk baginya ini seperti apa gitu ya. Yang jelas intinya saya ingin menyampaikan bahwa profesi konselor alumni PPK berkiprah ya itu juga di kesehatan di rumah sakit tentu terkait dengan kesehatan mental gitu ya. Tadi di undang-undang kesehatan di sana kan juga ada terkait dengan kesehatan fisik dan juga psikis ya atau mental. Oke, sekali lagi saya sampaikan kalau ada yang mau diskusi apa disampaikan. Saya ingin nggak apa-apa ya kalau ada yang bertanyakan ketika saya menjelaskan begini nggak apa-apa. Atau mau di chat ya dipersiapkan sekarang atau mau chat sekarang sembari saya menjelaskan nggak apa-apa silahkan. Oke lanjut. Ini beberapa alumni kita, alumni pendidikan profesi konselor di UNES ya. Nah ini mereka aktif ya setelah lulus itu aktif mendirikan lembaga konseling mandiri ya. Ini salah satunya siapa nih? Mas Ivan Setiawan ya, dia membuat transforma konseling. Dan beliau ini aktif juga di program ini lembaga pendidikan ya. Ini salah satunya gitu ya. Kemudian ada siapa lagi? Ini ada Angel Counselor ID. Angel Counseling and Consultation. Nah, gitu ya nama ininya ya. Ini ya. Ini Ibu eh, Ria Angelina ya. Saya lupa namanya. Gitu kira-kira. Ini alumni PPK kita. Oke, kemudian ini lagi alumni dari UNES ya. Ada Ibu Mira Baibana. Ini salah satu flyernya saya comot ya di IG-nya. Konseling Satir Indonesia. Beliau adalah salah satu founder di Konseling Satir Indonesia. Mau tahu selebihnya nanti silakan pelajari sendiri ya. Ada IG-nya, ada YouTube-nya, di sana ada Facebook-nya, silakan. Ini Mirabai Bana MOC. Apa sih MOC ini? Magister of Counseling. Jadi beliau ini sebelum masuk PPK sudah
S2 konseling. Nah, berbeda dengan kita di Indonesia MPD gitu ya, Magister Percaya Diri ya. Oh enggak ya, Magister Pendidikan gitu ya. Kalau beliau itu MOC, Magister of Counseling dari eh di Australia, saya lupa namanya. Monash University kalau tidak salah itu ya. Monash University. Kemudian mengambil PPK juga lagi di Semarang gitu ya. Ini aktivitas beliau. Beliau ini pindah-pindah hidupnya, hidup ya. Maksudnya tempat tinggalnya ya, kan hidupnya ya. Di Pakistan sewaktu kuliah PPK, karena waktu itu COVID ya, jadi kita online semester pertama ya, satu semester pertama itu beliau kuliah dari Pakistan ya, online Zoom. Nah, selanjutnya baru ke Semarang. Setelah ke Pakistan, beliau sekarang menetap di Glasgow di Inggris ya, di Inggris. Di atasnya lagi London ke sana itu. Dekat kemana ya? Greenland. Oke, ini Mbak Mirabai Bana dan beliau sekarang aktif di konseling di sana di Inggris, termasuk bergabung di serikat konselingnya di Inggris ya, di British Association Counseling kalau salah ya. Saya lupa namanya itu kira-kira ya. Nah, kali ini apa ini? Oh, Professional Development Program. Ini salah satu kegiatan di IKI ya, kegiatan untuk para alumni gitu ya. Ini salah satunya saja kegiatan yang dilaksanakan. Meskipun ya saya sampaikan masih banyak PR dan tantangan ke depan ya, dan apa IKI nampaknya memang ke depan harus dan terus untuk memacu diri gitu ya. Nah, tentu tidak lain tidak bukan Anda sebagai calon generasi harus siap untuk itu ya. Nanti akan melanjutkan ini gitu ya. Nah, nah, kalau tadi sudah sedikit terkait dengan profesi konselor, siapa itu konselor, bagaimana profesi konselor, maka sekarang kita mengenal organisasinya, IKI, Ikatan Konselor Indonesia. Apa sih IKI itu? Mohon maaf jika tidak terstruktur, mudah-mudahan memberikan gambaran. Jadi sebelumnya Anda sudah dijelaskan asosiasi APKIN ya. Oke, ini ada anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Nah, kita ambil di bab 5, 6, 7, 8. Pasal 24, di sini divisi Ikatan Konselor Indonesia. Jadi APKIN ini rumah besar ya. Ternyata di dalamnya ada banyak divisinya, banyak rumah besar, kemudian ada kamar-kamar. Ada divisi Ikatan Pendidikan Supervisi ya, IPSBK, ada Ikatan BK Industri ya, IPQ, ada Ikatan Bimbingan Konseling Sekolah, IBKS, ada BK Perguruan Tinggi, BKPT, ada instrumen. Nah, ini yang di Malang ya, pusatnya ya. Jadi kalau nanti Anda punya lisensi bisa eh, memiliki lisensi, sertifikasi untuk menyelenggarakan tes psikologi untuk pendidikan pendidikan itu bisa di Malang. Dan nanti Anda bergabung di Ikatan Instrumen Psikologi BK Indonesia. Kemudian ada divisi Ikatan Konselor Indonesia. Nah, ini salah satunya. Dan juga ada Ikatan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam IBKPI. Nah, ini yang teman-teman kita yang di perguruan tinggi Islam UIN, YIN, STAIN. Nah, itu ya, itu salah satu dia sebagai satu divisi. Nah, IKI sendiri itu memiliki status badan hukum di Kementerian Hukum ya tahun 2016 sah di pendiriannya sebagai eh, organisasi yang memiliki badan hukum. Namun gitu ya, ini kan tahun 2016 ya untuk ahunya ya. Lebih dari itu sebetulnya tentu Ikatan Konselor Indonesia ini eh, tahun 2003 itu ada DSPK, Dasar Standar Profesi Konseling. Nah, Ikatan Konselor Indonesia sendiri di tahun 2026 dibentuk. Jadi setelah ada kan ini Ikatan Konselor ini menghimpun para konselor Indonesia ya, lulusan PPK. Sedangkan PPK itu tadi di UNP didirikan dibuka tahun 1999, tahun 2000. Itu angkatan pertama lulus gitu ya, mahasiswa PPK angkatan pertama. Nah, setelah itu barulah para alumni ini ya membentuk ini pada tahun 2006 dalam kongres pertama di Padang gitu ya. Oke, itu sejarah singkatnya. Ini beliau ketua umumnya, Bapak Dr. Andes Haji Sigit Muryono, BA, SPD, MPD, Konselor. Banyak sekali gelarnya. Selaku Ketua Pengurus Pusat Ikatan Konselor Indonesia. Beliau juga sebagai dosen di UHAMKA, dan beliau juga kalau Anda
aktif di Pramuka, ya beliau selaku juga pengurus pusat Kuartir Nasional gitu ya. Nanti silakan cari di infonya di Pramuka Pusat ya di nasional. Beliau eh, di sana Pak Sigit Muryono. Nah, kemudian kita tampilkan tokoh utamanya ya tadi. Ketua umumnya ada sekjennya, Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum PP IKI. Ada Prof. Ifdil, SHI, SPD, MPD, PSD, Kons. Wah, lebih panjang gelarnya daripada namanya gitu ya. Luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya doakan bisa seperti beliau gitu ya, mengikuti jejak beliau. Itu sekjennya. Kemudian apalagi sih tujuannya dari IKI ini? Tujuan umumnya mewujudkan secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan profesi bagi masyarakat luas. Ini tujuan awal dibentuknya ini ya. Ya, memberikan kegiatan konseling untuk masyarakat luas, profesi ini ya. Kemudian di salah satu dokumen uji kompetensi saya menemukan tujuan IKI salah satunya juga turut aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan pelayanan profesi konseling untuk masyarakat luas, baik setting di sekolah, perguruan tinggi maupun setting di luar sekolah. Nah, tadi ya di kesehatan juga ada, maupun praktik private. Jadi kalau Anda nanti lulus PPK, di konselor, boleh membuka praktik mandiri. Silahkan di mana saja. Nah, sudah ada banyak beberapa alumni kita. Menerapkan menjunjung tinggi kode etik, ikut serta dalam pengembangan ilmu dan teknologi, ikut serta menunjang pelaksanaan kebijakan program pembangunan pemerintah, ya kita terkait dengan SDM kan tentunya ya, dan menunjang pemenuhan kebutuhan anggota kita, anggota IKI itu sendiri atau konselor ya, butuh apa dalam pengembangan profesinya, dalam menegakkan profesinya, dalam memberikan pelayanan eh, konseling kepada masyarakat. Nah, sudah jam berapa ini? 10.19. Oke. Saya singkat-singkat saja ya, nanti diskusi saja. Fungsi IKI ya, sebagai wadah pemersatu, sebagai wadah anggota ikatan, berperan dan seterusnya sebagai sarana penyalur aspirasi. Ya, ini fungsinya. Anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Di Papua ada, di mana-mana ada di Indonesia. Tadi bahkan kan sampai ada yang di Inggris ya, ada satu alumni kita di Inggris ya bahkan sekarang ya. Nah, paling banyak ini paling gelap ini ada di Sumatera Barat, ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, itu. Yang lainnya ada di Sulawesi, ada di Maluku ada, gitu ya. Oke. Nah, apakah Anda ingin tahu sistemnya apa ya? Anggota di konselor mudah-mudahan nanti Anda punya waktu kesempatan untuk membuka, silakan coba Anda buka nanti di konselor.or.id. Nanti di sana Anda bisa tahu banyak terkait dengan bagaimana IKI gitu ya dan seterusnya. Oke, kita kan sampai jam berapa nih? 10.11 ya? Masih ada pukul 11 ya? Masih ada, Mas. Masih ada waktu? Oke, baik. Kalau masih ada waktu, kita sedikit kulik sistem di konselor.or.id ya. Nggak apa-apa ya? Oke ya. Oke, saya stop share dulu. Atau sembari saya nyiapkan, saya buka websitenya, boleh ada yang mau diskusi tanya? Silahkan. Oh, ternyata Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Saya baru kelihatan ini karena saya stop share. Saya mengucapkan salam hormat. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Ketua, Pak Sigit Muryono. Oh, nampaknya ternyata bergabung dengan kita ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan beliau dengan Selamat datang, Pak. selamat datang Pak Sigit Muryono dengan kesibukannya yang luar biasa ya di Jakarta gitu ya. Mungkin beliau lagi di jalan atau sedang kegiatan ya. Oke, mungkin nanti ya, sembari saya ini dulu, beliau nanti mungkin saya yakin bisa bergabung ya. Sebentar, saya buka konselor. Silakan sembari mungkin menyiapkan pertanyaan ya di chat nanti nggak apa di forum chat. Oke, saya share screen lagi. Share screen Google. Oke, saya share screen. Sudah kelihatan ya? Oke, baik. Di sini ada apa ini? Ikatan Konselor Indonesia. Saya langsung ke sistem konselor apa keanggotaannya saja. Kalau
Di IKI-nya ada sendiri gitu ya. Ini ada kelihatan. Maaf. Di home-nya itu di Ikatan Konselor Indonesia ada sendiri. Sebentar. Oke, mari kita buka untuk anggota. Nah, jadi di sini nanti Anda bisa melihat nih siapa-siapa saja ya, bagaimana prosedurnya untuk mendaftar sebagai anggota konselor itu. Tentu Anda yang sudah lulus tadi ya PPK, nanti oleh operator di kampusnya Anda akan diregistrasi, didaftarkan, sehingga nanti bisa Anda sebagai anggota terdaftar di sistem ini gitu ya. Nah, setelah itu baru Anda bisa melakukan proses selanjut yaitu aktivasi sebagai anggota gitu ya. Termasuk untuk izin mengajukan izin praktik juga nanti bisa di sini. Nah, kita lihat nih anggota terdaftar. Oh, ya, kita cek saja ya. Kita di sini ya. Mohon maaf kita menodong ini ya. Ada Ibu Tira, kita cek apakah beliau ini sebagai apa di sini, anggota terdaftar kah atau anggota aktif atau anggota apa Ada ya? tidak gitu ya? Ah ya, kita lihat nih. Aduh, kita sidak sidak. Kita supervisi ini, Ibu Tira. Kita klik saja namanya gitu ya. Oh, ternyata tidak ada di anggota terdaftar. Berarti tidak terdaftar beliau nih. Oke, maaf ya. Kita berarti beralih dulu. Kalau tidak di anggota terdaftar, kita lihat kan masih ada yang lainnya. Ada anggota Wah, yang menunggu pembayaran, anggota aktif, di mana atau dia ada ya? anggota tidak aktif. Ya, Eh, jangan-jangan anggota tidak aktif ini ya, bahaya ini ya. Kita cek dulu lah. Nah, kita susur dulu ini aktif ya. Hmm, Oke, kita cek di sini ya. Nah, alhamdulillah. Barakallah. Ada Ibu Dokter Alhamdulillah ada ya. PDMPD Bonds gitu ya. Ada ternyata di sini nomor anggota 0263 gitu ya, tahun 2010. Tahun 2010 adalah tahun lulusnya ya. 10A ya. Ini maksudnya A ini apa? Ini ada kode kampus perguruan tinggi. Jadi UNP itu A, UNES itu B, selanjutnya mana? Nah, itu C gitu ya. Kan ada dulu kampus Unindra gitu ya, yang masih kerjasama dengan UNP, kemudian ada Unimed dan seterusnya. Jadi itu kira-kira ini nomor anggotanya, ini tahun lulusnya, ini kampusnya, artinya UNP begitu. Ya. Oh iya, mohon maaf, umur 38 tahun kelihatan ya, Bu. Mohon maaf, tapi ini di sistem memang terbuka begitu ya. Harusnya harusnya disimpan ini tadi. Padahal 28 baru ini kan. Ini harus Oke. Yang ini ya, Bu. Ya, ini aktif ya. Beliau aktif sampai 2027 Oktober. Ya, jadi nanti tahun 2027 Bu Fira harus aktivasi kembali. Kalau tidak nanti terlempar sebagai anggota tidak aktif gitu ya. Oke. Apalagi di sini ada izin praktik. Ini bisa kita lihat nih di sini. Siapa saja yang aktif mengajukan atau aktif memiliki izin praktik. Nah, di sini ada anggota kita. Nah, ada Ibu Dr. Sulihatun. Ini di mana? Di Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Aktif sampai tahun berapa? Ada Ibu Tamama di Kota Batam. Ada di Kabupaten Malang, Tasikmalaya, Banjarmasin, Semarang, Tangerang. Banyak sekali. Bukit Tinggi, Medan, Bogor, Kabupaten Lingga. Di mana Lingga ya? Majalengka, Cilacap, Cilegon, Jember, Bantul, dan seterusnya. Nah, Buku banyak dulu. Papua. Nah ini, bahkan di Papua pun ada Pak Habel Saud. Mana izin? Ah, ini ya tahun kalau tidak salah dipakai nama ya. Beliau ini eh, 2000 di atas 2000 ya sebelum 2009 kalau tidak salah. Ada di Papua dua ya. Ada Bu Salih Putri Karisma, Yurike. Nah, oke, ini dari sistem keanggotaan. Silakan Anda mau cek-cek ya siapa saja gitu ya. Nah, bisa di sini. Ini terbuka sistemnya ya. Tapi kalau Anda mau terdaftar ya nanti Anda kalau lulus PPK baru bisa. Oke, ini kalau di apa website utamanya ya, Anda bisa lihat beberapa eh, kegiatan kah atau apa ada beberapa artikel. Meski ya harus kita akui beberapa ini sudah karena kayaknya sistemnya ini harus di-upgrade ya. Jadi beberapa hal itu tidak tampil ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa diperbaharui oleh apa adminnya gitu ya. Oke, begitu kira-kira yang bisa saya tunjukkan untuk
websitenya. Silahkan nanti Anda pelajari sendiri kalau mau penasaran ya sistem yang ada di sana. Oke, begitu eh, yang bisa saya sampaikan. Lebih baik nanti diskusi interaktif saja biar lebih asik lah, saya pikir ya. Nah, saya lebih senang. Nggak apa-apa, menanya apapun nggak apa. Pengalaman saya Pak nanti dulu ke Bengkulu main kemana saja Pak ya nggak apa-apa sih. Silakan. Nah, kok bisa sampai terdampar di Semarang bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa. Ini mungkin nanti bisa menjadi motivasi Anda untuk mengejar karir, untuk metik karir, upgrade diri sebagai konselor nanti nggak apa-apa ya. Oke, saya kembalikan kepada MC ya. Siapa tadi MC-nya? Mbak siapa? Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian Hmm. pengalaman, cerita, dan juga informasi-informasi yang sangat luar biasa. Kemudian kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Sigit yang telah hadir di acara kami. Kemudian juga kami ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman Undiksa Bali yang telah bergabung juga dalam kuliah umum kita. Iya, ada ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membuka pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin masih kepo nih tentang IKI ataupun tentang pengalaman Bapak, boleh untuk mengangkat tangannya ataupun juga boleh untuk melalui chat. Kepada teman-teman dipersilakan. Silakan. Waktu terbatas. Kesempatan terbatas. Ayo, maksimalkan. Jangan sungkan, jangan ragu. Nggak apa-apa. Kita sebagai sesama mahasiswa gitu ya. Saya juga mahasiswa kok. Tanya aja gitu ya. Saya juga orang Bengkulu dulu ya. Bengkulu ya. Bengkulu. Ya, sembari mempersiapkan yang nanya di chat. Nah, silakan mau yang langsung tanya, boleh langsung. Jangan sungkan. Nggak apa-apa. Silakan ini ada yang aktif di kamera on cam. Yang di Undiksa boleh juga ya. Iya, tadi saya sampaikan ke Bu Tira ya dan panitia. Mohon izin. Ketika saya izin di pengurus, Prof. Kadek Suranata dari Bali minta izin untuk bergabung gitu ya. Mahasiswanya ada yang boleh gabung, boleh. Setelah saya izin dengan Bu Fira, boleh. Oke, lanjut. ACC, boleh. Pak Ketua juga tadi mohon izin nanti menyimak. Ya oke, menyimak beliau mungkin dengan kesibukannya, tapi tetap mengikuti jalannya kegiatan kita ini. Nah, mudah-mudahan nanti di akhir beliau sempat untuk eh, menyapa ya kita semuanya. Silakan tanya-tanya. Ini yang aktif di kamera ada Mbak, ada Kak Okta, Kak Nopi, Kak Riztia, Trinur. Silakan semuanya boleh tanya. Boleh kepada teman-teman yang ingin bertanya atau teman-teman juga yang dari Undiksa Bali, boleh. Boleh. Boleh sambil minum juga ya, boleh. Santai saja, santai Boleh saja. Bapak. Yuk, tanya-tanya. Anda bertanya, saya menjawab. Atau ini saya saking jelasnya tadi menjelaskannya, sangat detil sekali ya. Sepertinya begitu ini, Pak. Jadi Kan. mereka nggak ada yang bertanya. Sampai Tapi speechless giliran di gitu kelas ya. banyak nih penasarannya tentang konselor ini gitu ya. Ya, jangan speechless. Ya, jangan terpesona gitu ya. Ayo silakan bertanya selama ini pengen ditanyakan kepada konselornya, mumpung konselornya ada di sini. Siap. Oke, baik. Kepada Saudara Andika Firmansyah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi, sebelumnya saya izin bertanya, Pak, Ibu. Pertanyaan saya itu sebenarnya simpel aja.
kan kita tuh kalau nantinya sudah menjadi konselor dan punya lisensi untuk buka praktek sendiri, itu kan sebenarnya ada satu tantangan nih yang untuk kita selaku konselor itu kan utamanya tantangan kita tuh bisa dibilang kita itu kan masih bisa dibilang kalah lah sama prakteknya yang psikologi gitu kan. Nah, di mana kita itu bisa kita lihat di fakta lapangannya kalau orang itu mungkin bakal lebih memilih untuk ke psikolog dibandingkan ke konselor gitu. Kalau dari Bapak sendiri mungkin kira-kira bagaimana caranya kita itu supaya ketika kita buka praktek kita itu nggak sampai kalah saing sama yang psikolog gitu Pak. Cara kita nge-brandingnya itu bagaimana kira-kira kalau dari Bapak begitu. Karena menurut saya itu masih jadi tantangan yang kayaknya sulit untuk kita hadapi gitu Pak. Terima kasih Oke, sebelumnya. oke. Siap, siap, siap. Ini saya langsung jawab atau bagaimana, Mbak Amanda? Boleh, Bapak. Bapak mau langsung Oke, jawab, boleh. oke. Sembari yang lain menyiapkan pertanyaan ya, di kolom chat boleh nanti. Ya, bagaimana membranding ya? Ada kesan di masyarakat kita masih kalah pamor gitu ya. Kalah pamor kan? Kalah pamor doang kan gitu ya. Berarti pamornya harus ditingkatkan. Eh, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bang Andika Firmansyah. Pertanyaan yang sangat bagus dan ini mencerminkan berarti keinginan Bang Andika ke depan untuk tampil sebagai konselor yang percaya diri gitu ya dan tidak dipandang sebelah mata ataupun tidak terkucilkan dengan profesi lain. Ya, bagus. Oke lah, dalam fakta lapangan kita harus akui profesi sebetulnya memiliki ranah yang berbeda antara psikolog dan konselor. Tapi barangkali karena konselor ini belakangan atau mungkin agak ini yang menjadi otokritik lah, eh, agak lebih lambat sehingga makanya ada istilah siapa cepat dia dapat gitu ya. Makanya Anda dalam hal apapun ya harus gercep gitu ya. Nah, istilah ini gaulnya sekarang gercep ya. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus ya. Dalam hal apapun, ngerjain tugas gitu ya. Terus aktif kegiatan gitu ya. Pokoknya ikuti gitu ya. Anda mau mulai membranding itu bukan setelah nanti Anda jadikan konselor, bukan setelah Anda lulus PPK, bukan. Bukan begitu, jangan menunggu begitu, tapi mulailah dari sekarang. Aktif ada kegiatan dimanapun terkait dengan persiapan profesi Anda harus sudah mantap, sigap siap di sekolah mantap, di luar sekolah sigap, di mana siap ya. Ya, itu intinya, bahwa Anda harus mulai dari sekarang dimanapun ada kesempatan apapun Anda membranding diri Anda dengan bidang yang akan Anda geluti, Anda cintai, untuk bahkan untuk kehidupan dan penghidupan Anda. Dimulai dari sekarang, bukan besok, bukan nanti kalau kuliah PPK, bukan. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kesombongan, mudah-mudahan menjadi inspirasi saja. Kalau yang jeleknya ya jangan diikuti. Teman-teman, mahasiswa, saya kuliah S1-nya berapa tahun? Ini berapa, mohon maaf Bu Vira, ini semester berapa saja yang mengikuti ini Bu Vira ya? Semester 5, Pak. Oke, semester 5. Boleh berubah, nggak bisa. Yang di Undiksa semester berapa? Boleh bersuara sedikit? Halo Undiksa? Hah? Ayo. Ini ada Niwayan, ada Nikomang, Made, bagus. Semester berapakah mahasiswanya Prof. Kadek Suranata? Nah, malu-malu ya. Ya, semester 5. Oke. Saya terbuka saja, saya tidak malu mengakui saja saya berapa Pak lulus S1-nya, berapa tahun? Saya 5 tahun. Saya semester 10 saya baru lulus. Ini contoh yang tidak baik. Tidak harus diikuti. Kenapa saya sampai 10 tahun? Ya saya harus akui, ya mungkin memang saya kurang ya, loadingnya harus lama sih. Tapi lebih dari itu teman-teman, jadi kalau Anda ingin tahu, ya boleh dicek juga nanti. Ketika S1, setelah sama SMA, saya tidak langsung kuliah ya. Saya sempat nganggur setahun. Ya bukan nganggur sih. Ya, saya mengambil jeda 1 tahun. Ya, saya sempat keliling kemana-mana sampai ke Jawa, hampir keliling ke semua Jawa. Setelah saya 1 tahun bosen gitu ya, baru mau ngapain ya? Kuliah saja. Kuliahnya pun udah ikut saja. Jurusannya apa? Nggak tahu, ikut-ikutan teman saja gitu ya. Tetapi saya merefleksikan diri bahwa saya harus berbeda ketika saya SMA. Maka kalau SMA itu saya terkenal pendiam,
Cooper, apalagi ya, introvert gitu. Saya S1 ingin berbeda. Maka ketika S1 saya ikuti semua organisasi yang ada di kampus. Waduh, ngeri banget ya semua organisasi. Enggak sih, satu yang enggak sih, Mapala. Yang lainnya saya ikuti. Apa? Pramuka saya ikut. Menwa saya ikut. BEM saya ikut. Pernah jadi menteri. Waduh, jadi menteri. Litbang ya. Kemudian Hima saya pernah jadi wakil ketua. Hima BK. Kesenian saya ikut teater. Bahkan 3 kali ikut lomba. Yang sekali itu tingkat provinsi juara. Saya lupa yang juara satu tingkat kabupaten atau provinsi. Yang intinya saya pernah 3 kali ikut lomba di kesenian teater drama ya. Apalagi yang saya ikuti? Kegiatan organisasi ekstra, saya ikut salah satu kegiatan ekstra, tidak perlu disebutkan. Bukan endorse itu ya. Nah, jadi di Pramuka saya pernah menjabat sebagai sekretaris Dewan Perancana. Di BEM tadi menteri, di Hima wakil ketua, di Menwa saya pernah menjadi kepala provos, kepala apa ya, seksi operasional saya pernah. Pramuka tadi sudah, Pramuka ya sudah. Jadi intinya ikuti organisasi yang Anda rasakan memang itu bermanfaat. Tidak harus banyak. Satu, kalau Anda benar-benar sungguh di sana mengikuti itu optimal, maksimal, itu lebih bagus daripada lebih dari 2, 3, atau sampai seterusnya. Jadi saya contoh yang mungkin kurang bagus, jangan diikuti gitu ya. Satu saja Hima BK, nggak apa-apa ikut. Tapi totalitas Anda di sana, itu nanti untuk membentuk pribadi Anda, branding Anda. Semua akan dilatih di tempat di sana. Ya, ikuti. Silakan. Nah, kemudian tadi ada kegiatan workshop, seminar, webinar terkait dengan kebekaan, karena ada unsur BK dan siap menjadi konselor, ikuti. Tidak harus dari prodi BK, mau dari prodi lain boleh. Mau dari psikologi, oke. Ikuti. Itu Anda membranding diri Anda. Tidak hanya untuk pencitraan, tapi juga kompetensi. Pencitraan, yes, oke, boleh saja. Citranya kan ingin membangun citra bagus gitu ya. Anda share kegiatan Anda tampil sebagai pembicara, sebagai peserta lomba. Oh ya, Anda mahasiswa ikut lomba ya. Oke. Di Facebook, di Instagram, bagus. Itu dimulai dari sekarang, ya. Mulai dari saat ini, mulai dari hal yang terkecil, mulai saja. Nah, terkait dengan profesi lain, jangan berkecil hati, ya, Bang Andika. Nggak apa-apa. Ya hanya karena tadi ya, kalah start aja, kalah duluan saja. Jadi kalau ada pun stigma, ada persepsi di masyarakat demikian, itu bukan urusan kita. Itu urusan masyarakat gitu ya. Urusan kita adalah ya kita mengembangkan kompetensi kita, membesarkan profesi kita itu. Insya Allah kita dengan memiliki kompetensi yang handal, yang mantap, kita akan dipakai, kita akan bermanfaat dimanapun kita berada. Nah, tadi sudah saya jelaskan beberapa ranah yang bisa menerima kita gitu ya. Di BNN ada, di kesehatan, di rumah sakit bisa, di pemberdayaan perempuan ada. Itu baru sebagian. Saya jelaskan. Yang lain masih banyak lagi ranahnya. Misalnya saya dulu kelompok mengantar mahasiswa S1 KKN, PPL, KKL, maaf. Ada konselor kita, alumni kita aktif di sana di BKKBN ya, Badan untuk Pemberdayaan Keluarga, nah, itu ya, di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu konselor kita. Jadi dengan ilmu BK-nya, dengan sebagai konselornya, itu juga bermanfaat, dipakai di sana ya, sangat dihargai, bermanfaat, bermandat ya profesinya konselor itu. Jadi itu mungkin mulai dari hal yang kecil ya, Bang Andika, dan untuk kedepannya jangan berkecil hati, itu justru tidak bermanfaat. Yang penting adalah kita terus maju, semangat, optimis. Kita bisa, nyatanya tadi ya, senior Anda bisa, Anda pun pasti lebih bisa, lebih dipersiapkan dari sekarang. Begitu, kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan lanjutkan yang lain. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, selanjutnya Saudari Ufaira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan,
Bapak. Nama saya Ufaira Salsabila dari mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Sekarang itu semester 5. Nah, izin bertanya Bapak, apakah di Ikatan Konselor Indonesia ini memiliki program mentoring atau pelatihan khusus yang ditunjukkan bagi calon konselor muda untuk membantu kita itu mengembangkan kompetensi profesional di bidang konseling. Terima kasih Bapak. Oke. Mohon izin MC, Mbak Amanda, langsung saya jawab ya. Iya, Bapak. Ya, ini mungkin menjadi masukan, menjadi saran yang bagus ya. Karena memang kita masih saat ini penilaian pribadi saya, ya IKI kan banyak ini eh, apa tantangan dinamikanya juga ya dalam organisasi IKI ini. Eh, Misalnya ya kita aktif di beberapa kegiatan. Misalnya ada bencana, kita juga turut tergugah untuk aktif di sana, memberikan pendampingan kepada konselor yang akan berangkat ke sana dengan kompetensinya. Ya, termasuk beberapa yang terakhir itu di mana ya? Kemarin ada gempa, ada banjir ya di Jawa Barat. Saya pernah juga sebagai volunteer juga atas nama IKI waktu itu bersama PPK UNES di Jawa Tengah ya, di yang mengalami bencana tanah longsor waktu itu ya. Saya sebagai volunteer di sana. Nah, memang banyak sekali ya, apa ya tuntutan, dinamika yang terjadi. Nah, termasuk kalau untuk persiapan pengembangan tadi sudah saya tampilkan di slide ya, ada PDP ya, ada program development ya, pengembangan untuk alumni ya, untuk para konselor gitu ya. Yang ini juga saya pikir ke depan masih banyak kebutuhan daripada para anggota yang harus kita tingkatkan. Nah, namun demikian, memang dalam proyeksinya, dalam programnya ke depan, IKI ini masih akan banyak tugas ya. Dari sisi internal kita masih harus banyak pembenahan, misalnya tadi untuk kelanjutan dari adanya Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, kemudian diikuti oleh peraturan pemerintahnya tahun 2024. Nah, sekarang 2025 ya. Nah, ini dari internal kami eh, sedang menyiapkan, sedang eh, berupaya untuk audiensi dengan Kementerian Kesehatan. Sehingga untuk implementasinya seperti apa? Tadi kan ada PP, ada konselor di kesehatan itu. Dan kalau Anda tahu, di rumah sakit, di poli, di puskesmas itu mungkin bisa jadi nanti Anda akan menemukan ada ruangan yang bertuliskan poli konseling gitu ya. Nah, mungkinkah ke depan kita sebagai konselor Anda akan di sana? Bisa jadi gitu ya. Termasuk itu nanti implementasi, aktualisasi dari diri Anda dan implementasi dari undang-undang kesehatan itu. Jadi memang banyak hal yang dinamika yang sedang kita pikirkan dan tantangan tadi ya. Dan Iki nampaknya masih fokus ke sana. Kalau untuk S1 atau pra ya sebelum ya sebagai calon konselor saya pikir ini sudah banyak sekali lah ya di prodi S1 bahkan kan tentu Anda tidak bisa mengikuti di prodi Anda saja. Banyak ya di prodi-prodi lain sering mengadakan kegiatan, pelatihan, workshop, bahkan kalau untuk mahasiswa itu ada lomba-lomba, itu termasuk untuk pengembangan diri Anda. Silakan ikutin gitu ya. Saya pernah 3 tahun menjabat sebagai pendamping kemahasiswaan. Siapa pendamping kemahasiswaan Anda di Unip? Itu eh, eh, ya terutama di Jawa itu dinamikanya luar biasa, persaingannya sangat ketat gitu ya. Kita bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi lain. Nah, ada UNJ, UNY, UPI, UAD, ada di Jawa Tengah sendiri. Itu ada kampus-kampus kita kompetisi dengan yang mereka juga sudah unggul gitu ya. Misalnya di Semarang ada UGRIS, ada Unifed, kemudian di kabupatennya ada eh, saya lupa di Salatiga itu kampus KSW Universitas Kristen itulah kira-kira gitu ya yang mereka sudah unggul juga. Jadi kita sering kegiatan para mahasiswa itu eh, dengan lomba-lomba, dengan kegiatan pengembangan, workshop, seminar begitu ya. Jadi itu saja sudah mahasiswa itu sudah dalam tanda kutip kewalahan gitu. Banyak sekali kegiatannya. Kita mau lomba saja itu bisa setahun itu berapa itu sudah persiapannya luar biasa. Tapi memang disitulah letak Anda untuk mempersiapkan kompetensi Anda. Jadi untuk sementara ini ya silakan Anda jangan menunggu Bali ya. Ada kesempatan cari informasi dan itu tidak bisa menunggu ya. Kita harus cari informasinya ada lomba apa ini.
ikuti saja. Bahkan saya yang sekarang mahasiswa S3 itu masih ikut lomba. Aduh, kok malu-maluin? Enggak juga, enggak malu-maluin. Apa ini? Memang itu untuk pembuktian ya, untuk tadi kata Bang Andika ya, kita branding gitu ya, branding. Ada lomba yang diselenggarakan oleh waktu itu Pasca Sarjana UAD ya, Universitas Ahmad Dahlan untuk mahasiswa S2, S3. Ya saya ikut gitu ya. Itu untuk mengasah kemampuan kita juga, kita untuk persiapan lomba itu kan kita juga butuh baca, pelajari materinya, kita berlatih, kita nulis, buat esai dan seterusnya. Nah, ini juga kesempatan yang luar biasa. Saya kira banyak sekali. Dan alhamdulillah ya tadi, nah ini bukan untuk sombong juga ya, ngasih tahu ya. Ikut lomba di UAD saya juara satu nasional ya, terkait penulisan esai ya, opini BK waktu itu. Ya, ya itu saya pikir dan ke depan lah nanti Anda sebagai generasi penerus kami-kami ini gitu ya, tentu akan berganti, tidak mungkin di sini terus, akan tidak akan menjabat terus. Ataupun ya lebih dari itu ya tentu kan perlu berganti ya, perlu regenerasi biar dinamis. Jadi siapkan kompetensi Anda, tidak perlu menunggu, terus cari, cari, cari dan cari, baca, baca dan baca. Itu, terima kasih Mbak Fairah. Mohon maaf kalau ada kurang. Dan Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas sama-sama. jawaban yang menarik. Ya, selanjutnya boleh tadi siapa Naisha? Silakan MC. Baik, pada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman dari Undiksa Bali, boleh. Ayo, Undiksa, kamu bisa. Undiksa, Undiksa. Kalau Undiksa ini sudah 1 jam lebih dari duluan kita ini. Mereka sudah jam 11.49 ya. Kita baru 10.49, mereka sudah 11.49. Oke, ada silakan, silakan. Ada lagi. Oke, mungkin teman-teman yang lain udah pada paham semua, Bapak. Atau mungkin ada yang ragu-ragu. Belum ada lagi. MC-nya mau nanya juga boleh kok. Nggak ada pesertanya ya, pesertanya malu-malu nih. Ini tadi saya baca WA-nya Pak Ketua, Prof. Kade ya. Ya, izin menyimak ya. Beliau-beliau bersama kita ya. Saya jadi gimana ini ya? Disupervisi oleh beliau-beliau ya, memantau kegiatan kita. Nah, nggak apa-apa, ini kepedulian ternyata ya beliau-beliau dengan kesibukannya masih eh, ikut ya membersamai Anda sekalian. Ini demi untuk Anda, demi untuk profesi kita gitu ya. Oke, silakan, silakan. Mbak MC-nya mau nanya juga nggak apa? Oke, sepertinya tidak ada, Bapak. Tidak ada. Dan kebetulan juga mengingat bahwa bentar lagi akan berakhir. Sebelum itu, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Dan juga terima kasih teman-teman dari Undiksa Bali telah bergabung. Dan juga terima kasih Bapak atas penyampaian materinya, informasi, pengalaman, dan ceritanya yang sangat luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Bapak Sigit yang telah membersamai kami hingga berakhir acara ini. Sebelum kami tutup, kami akan memberikan sertifikat, Bapak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Bapak ini sertifikatnya. Terima kasih kembali Bapak atas waktunya. Ya, ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan sambutan penerimaannya, khususnya ini kepada Koordinator Prodi Bimbingan dan Konseling, Bu Dr. Rita Cynthia, SPC, MC, MSI, gitu ya. Dan kepada seluruh panitia, kepada Ibu Vira, dan dosen-dosen Terima kasih. lainnya. Iya. Terima kasih kesempatannya. Oke, mungkin satu lagi Bapak, kita akan melakukan sesi dokumentasi sebelum Oh, menutup siap, acara ini. siap. Silakan, Untuk aktifkan teman-teman kamera. boleh untuk on cam, diaktifkan kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. OSS-nya. Oke, berakhir sudah acara kuliah umum kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk Bapak, dosen-dosen FKBK Unip. Terima kasih kepada Ibu Rita, terima kasih kepada Bapak Sigit, dan juga terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya mengikuti kegiatan kita sampai akhir ini. Saya selaku moderator, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih ya warahmatullahi Mas wabarakatuh. Afriyadi. Ya, sama-sama Ibu Dr. Vira. Semoga kita Semoga lain berjumpa di waktu lain mungkin bisa kesempatan, datang ke teman-teman. Bengkulu Ya, langsung ini. siap. Kalau Pulang pulang kampung kampung nanti. kabar-kabarin gitu ya. Oke, siap, Biar siap. kita ajak singgah ke Bengkulu. Iya, terakhir saya pulang 2016 ya. Berapa? Hampir Wah, 10 udah tahun, lama 11 banget. Ini tahun. kayaknya memang harus harus segera pulang lagi nih. Siap, nanti saya pasti mampir ke Bengkulu kalau pulang kampung. Terima Saya kasih rindu ya dengan Curug, Pak Afriyadi. rindu dengan Bengkulu. Iya, benar. Oke, begitu saya mohon undur diri. Nah, di sini sudah pukul, sudah mau siap-siap di sini ya, mau azan ya. Oke, salam semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain Terima kesempatan. kasih Bapak. Ya, bila itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Saya Lip. Oke, terima kasih ya Ibu Lev dari Zoom-nya. Terima kasih, Bu. Wow, kita ada pisang lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih. Terima kasih, Bu.